Hai, saya berada di Masjid Baitur Rahman di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid Baitur Rahman ini menjadi pusat kegiatan agama, budaya, kekuatan, semangat, dan juga nasionalisme dari rakyat Aceh. Dan menjadi pusat landmark dari kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh. Dan selamat dari tsunami pada tahun 2004 silam. Saya akan bertemu dengan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Muslim SHIMM, yang akan bertemu dan juga menyapa para konstituen di daerah pemilihan Aceh II. Tetap bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan kali ini akan berkunjung ke Serambi Mekah untuk mengikuti serangkaian kegiatan masa reses anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh II, Bank Muslim SHIMM. Dalam masa reses kali ini bersamaan dengan acara Safari Ramadan Mas AHY nih pemirsa. Bertempat di Bandara Malikul Saleh, Kabupaten Aceh Utara, Bank Muslim bersama dengan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Aceh, di antaranya Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara, dan sejumlah anggota DPRK Aceh menyambut kedatangan Mas AHY. Bank Muslim akan mendampingi Mas AHY dan Bang Teguh Rifki untuk berkunjung ke sejumlah titik lokasi di wilayah Aceh. Setelah tiba di bandara, rombongan bergerak menuju ke pendopo Kota Juang, Kabupaten Biren, yang berada di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Juang. Pendopo Kota Juang Biren begitu spesial karena pernah menjadi tempat singgah dari Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pada tahun 1948. Dari Pendopo Kota Juang, perjalanan safari Ramadan Mas AHY di Aceh bergerak menuju Museum Permata Melayu Tun Sri Lanang yang berada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Tidak hanya mengunjungi museum, rombongan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Tun Sri Lanang yang berjarak 3 km dari museum. Menjelang waktu maghrib, rombongan Mas AHY bersama dengan Bank Muslim dan Bang Teguh Rifki menuju ke Pondok Pesantren Mudi Mesra Samalanga, Kabupaten Biren untuk melakukan silaturahmi dengan para ulama dayah se-Aceh. Kami tentu merasa sangat bangga dan bersyukur Bu Muslim sudah menjadi anggota DPR RI 3 periode. Bisa terus bekerja untuk rakyat, untuk konstituen dan seluruh masyarakat yang ada di Aceh. Kami ingin terus bekerja untuk masyarakat Aceh. Pertama, menjaga perdamaian, kedamaian di bumi Aceh ini yang tentunya sangat berharga. Yang kedua tentu membangun ekonominya, semoga masyarakat semakin sejahtera. Tentu yang ketiga, kita sama-sama berupaya untuk bangkit dari krisis besar pandemi COVID-19, bukan hanya Aceh tentunya, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia. Jadi saya berpesan kepada wakil rakyat yang ada di Senayan, agar terus istiqomah menjalankan segala amanah yang dibebankan kepada Bu Muslim. Mudah-mudahan terus amanah dan bisa berkontribusi untuk masyarakat di Aceh ini. Tidak hanya Mas AHY saja nih yang mengapresiasi kinerja Bank Muslim untuk masyarakat Aceh. Bupati Aceh Utara dan Bupati Biren pun mengungkapkan hal yang serupa tentang sosok Bank Muslim. Pak Muslim ini selama dia memimpin di Jakarta ini selalu membantu Aceh Utara. Kami ingin seperti pelabuhan, mungkin seperti yang pasar-pasar tradisional itu aja. Tapi yang jelas kerjasama cukup indah dan bantuan beliau cukup terasa bagi kami Aceh Utara. Untuk kedepan ini kami agar bisa dibantu penuh lah dalam apa yang sudah kami mohonkan. Seperti yang kemarin pelabuhan yang diharapkan oleh sahabat-sahabat Demokrat dan saya, misalnya pasar tradisional. Yang ketiga adalah garam, pabrik garam. Yang ini adalah investasi. Iya, kita tahu bahwa Kabupaten Biren adalah 72% adalah pertanian, ya. Kemudian perikanan, kemudian baru perkebunan, sedikit perkebunan. Jadi saya lihat dari kontribusi keberadaan Muslim terkait dengan Biren ini
Beliau konsen dari pertanian merekonstruksi untuk tanaman jagung 11.000 hektar yang nantinya bibitnya akan Pak Muslim upayakan. Ya. Cara lain di samping itu kita minta Pak Muslim bisa untuk bagaimana mencari terobosan pembangunan irigasi atau waduk yang bisa memutus mata rantai daripada hambatan-hambatan upaya pertanian masyarakat. Saya kira itu. Indonesia dinilai memerlukan lebih banyak agripreneur dan petani milenial sebagai upaya untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19. Kali ini saya akan bertemu dengan Rahmat Kartolo, salah satu petani milenial yang diberikan dukungan oleh Bank Muslim di Desa Lancang Barat, Kabupaten Biren. Rahmat Kartolo awalnya hanya membuat pupuk organik untuk kebutuhan pribadi, karena sering kekurangan persediaan pupuk kimia di pasaran. Namun, karena produksinya yang terus meningkat, akhirnya pupuk organik hasil produksinya mulai dijual untuk petani lain. Dengan ketekunan dan kegigihannya membuat Rahmat mengubah limbah di lingkungannya menjadi rupiah. Dan ini juga ada Bang Rahmat nih, salah satu petani milenial yang sekarang kayaknya kalau misalnya ngomongin petani agak pada males ataupun juga mikirnya nggak ada duitnya, nggak ada untungnya. Tapi salah ya Bang? Betul. Bang Rahmat boleh ceritain awal mulanya Bang Rahmat bisa dijadikan sebagai duta petani milenial nih? Ini kan pertama kisah kami mendirikan kelompok tani dulu. Jadi berawal dari saya selesainya kuliah di jurusan peternakan Fakultas Pertanian Unsia. Saya karena melihat potensi di desa saya ini banyak dulunya ini kan industri batu bata. Jadi industri batu bata memperkerjakan ternak kerbau sebagai salah satu tenaga kerjanya. Jadi saya merangkullah beberapa petani atau peternak kerbau ini. Kami jadikan satu wadah, yaitu kami jadikan namanya kelompok tani ternak Sabuhati. Ketika tahun 2008 saya mengikuti seleksi sarjana pembangunan desa, alhamdulillah kami difasilitasi beberapa ekor ternak, termasuk kandang itu di tahun 2008 itu dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bagaimana limbah ini biar menghasilkan rupiah. Dari nilainya 100 rupiah tergerak, saya terpikir ini bagaimana harus bisa terolah ini menjadi 1.000 rupiah per kilo. Jadi 100 rupiah menjadi 1.000 rupiah dan terpikir belajar, menggaji lagi ilmu yang sudah dapatkan di kampus dan akhirnya kami olahlah beginilah. Jadi inilah hasilnya dan dulunya ini kan nggak sempat saya sablon lagi. Di karungnya saya buat pupuk organik Sabuhati, produksi. Pupuk organik Sabuhati, berkecimpung sebagai anggota DPR, seberapa sulit sih Bang sebenarnya menghasilkan petani milenial itu sendiri Bang? Yang pertama memang yang disampaikan seperti Rahmat sampaikan tadi, memang bagaimana mengedukasi ya terhadap pola pikir anak-anak muda hari ini ya. Selama ini kan image seorang petani kesannya kan seperti pola-pola zaman dulu ya. Padahal kalau kita mau jujur, contoh Rahmat ini yang menurut saya kenapa kita bawa ketemu beliau hari ini karena dia sangat sukses. Misalnya dia produksi pupuk hari ini dari kotoran-kotoran sapi hari ini. Ini permintaan bukan hanya di Kabupaten Aceh Utara, udah sampai ke Aceh Timur dan juga Biren ya. Dan tentunya yang paling penting dari semua itu pemberdayaan daripada masyarakat, misalnya kelompok-kelompok tani yang ada di sini ya. Tapi Bang Muslim sebenarnya anggarannya itu ada nggak sih untuk akhirnya bisa dari Kementerian Pertanian dalam hal ini misalnya, ataupun juga dari Dirjen terkait untuk akhirnya bisa membantu nih para petani-petani milenial ataupun juga kelompok tani yang sebenarnya banyak banget potensi yang ada, bukan hanya di Aceh, misalnya di seluruh Indonesia. Anggarannya itu ada nggak sih sebenarnya? Jadi kebetulan khusus saya selama di Komisi 4 ya, cukup banyak yang sudah kita bantu. Kita fasilitasi termasuk bantuan ternak, kemudian bantuan-bantuan bibit, bantuan juga di bidang sektor budidaya. Itu paling banyak kita berikan kepada khususnya yang petani-petani milenial nih. Bahkan kemarin sudah ada yang kita berikan kesempatan magang ke Jepang ya. Kenapa hari ini Rahmat kita tunjuk, kita ajak ke sini?
Karena beliau ini banyak sekali mengedukasi anak-anak muda. Oke. Beliau S1 di Unsia, S2 di mana? Di USU, Pak. Nah, di USU. Artinya ini sarjana S2 biasanya kan maunya kerja di bank. Betul. Atau kerja di perusahaan-perusahaan besar. Ngapain dia ngurus apa itu? Tai lembu, ya kan? Atau kotoran sapi, ya kan? Nah, artinya apa? Supaya memberdayakan masyarakat dan anak-anak muda sehingga mereka melihat bahwa semua punya potensi dan juga bisa menghasilkan rupiah dari kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing. Itu saya pikir. Nah tuh, pemirsa Suara Dapil, siapa bilang petani nggak punya duit? Ini contohnya Bang Rahmat, petani yang bisa menghasilkan pundi-pundi besar, juga bisa merekrut 20 tenaga kerja khususnya di desa ini ya, Lancang Barat. Lancang Barat ini. Tugas dan juga fungsi anggota DPR RI salah satunya adalah pengawasan. Dalam hal ini pengawasan terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, Bank Muslim ingin memastikan harga dan juga ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Krenggeke. Tak lupa ia mengajak berbincang sejumlah pedagang dan menanyakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok. Saya dari DPR RI, Bu. Kita mau ngecek harga-harga kebutuhan pokok. Ini bawang putih impor nggak? Impor kan? Impor ya? Ini berapa sekilo? 40 sampai 35. Cabai ini berapa? Cabai 40, harga jual 40 ribu. Oke, cabai yang hijau? 30 ribu. Harga apa yang turun di mana? Ini turun juga? Ya berarti bagus kalau turun. Ini apa jahe, Bu ya? Lokal? Enggak? Lokal jahe. Berapa dijual sekilo? Berapa sekilo? 40 ribu. Prospek itu kita kembangkan untuk kawasan jahe. Ya kan, ini saya lagi lihat juga ini. Bu, makasih Bu. Ini supaya kita lagi monitor supaya harganya tetap stabil. Nyop, ayam negeri atau ayam kampung? Ayam potong. Berapa 1 kilo? 1 kilo. 20 ribu per kilo. Kalau ini Bang, kalau dari pembeli? Kurang pembeli. Pembeli kurang. Ayamnya cukup. Ini saya lihat ini kemasan kan sangat bagus berasnya ini ya. Beras Ini lokal. produk mana? Lokal ya? Lokal, Pak. Punya gedung. Yang gedung ya. Saya boleh tahu ini berapa kilo? Itu yang ini 15 kilo, yang kemasan itu 10 Ini kilo. 10 kilonya harganya berapa? Yang 10 kilonya 120, yang 15 kilonya 165. Oke, berarti rata-rata sekilo di atas 10 ribu ya? Ya, di atas 12 ribu lah. Kalau ini produk mana? Itu punya Medan, Harapan Baru. Harapan Baru ini Biasa. berapa? Per ini berapa? Itu yang 10 kilo itu 135 ribu. Oke, kenapa kok bisa jauh beda harganya lebih mahal dan ini jauh lebih murah? Nggak tahu juga, kalau di Medan brandnya mungkin lebih laris. Harapan Baru SA. Padahal rasanya mungkin lebih bagus yang lokal. Mungkin enak lokal malah. Oke, iya. Nah, tadi kan ditanyaan sama beliau berkaitan impor beras. Ini rata-rata kan yang saya dirugikan kan petani dan pedagang ya. Tentu dalam hal ini tadi Pak Anwar sampaikan bahwa harga ini anjlok sekarang ya. Iya. Tapi memang ada terkait dengan isu impor beras. Pengaruh juga Pak, karena kan Pengaruh. panen raya dia pengaruh. Emang Oke. pasaran Gabah anjlok. Habis Oke. itu beras memang nggak sepi dia kan, lagi panen raya. Sekarang boleh lagi panen raya ya. Tambah lagi impor beras sudah. Berarti Pak Anwar tidak setuju dengan impor beras ya? Nggak mungkin nggak setuju. Ada rencana terkait dengan impor beras. Itu tuh sebenarnya bagaimana sih Bang kinerja ataupun juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bulog ataupun juga Kementerian Perdagangan? Sebenarnya kalau kita mau jujur harusnya kan kita tidak perlu impor. Kenapa? Karena memang apalagi di saat-saat panen raya ini kan isu impor aja tuh petani sudah dirugi. Harga gabah langsung drop. Artinya apa? Ini baru isu, belum lagi dinaikkan. Ya kita bersyukur Pak Presiden sampai akhir Juni tidak ada impor beras. Kita berharap ke depan ini ya apalagi dengan panen raya ini stok beras secara nasional juga cukup, tapi kan nggak ada alasan untuk impor beras ya. Bu Hanum, solusinya nih Bu untuk akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat terkait dengan tadi Bang Anwar cerita ini penurunan atau tidak ada sedikit pembelinya. Solusinya kalau misalnya dari dinas Ibu apa nih Bu? Karena kita kalau di Aceh, itu kalau sudah panen,
kita rata-rata itu masyarakatnya juga punya sawah masing-masing gitu. Jadi kalau istilahnya kalau dia mau membeli sementara dia juga punya di rumah kan nggak mungkin gitu, karena dia juga punya panen sendiri. Jadi orang ini mengkonsumsikan punya sendiri gitu. Berarti harapannya mungkin corona pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, nantinya bisa ada peningkatan ekonomi yang akan bisa berjalan dan nanti pembeli bisa banyak gitu ya Bang Anwar ya. Makasih Bang Anwar sekali lagi. Dari Pasar Krenggekeh kami bergegas menuju Pelabuhan Krenggekeh. Pelabuhan Krenggekeh berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu di lintas Selat Malaka yang merupakan jalur laut tersibuk sehingga memudahkan kapal untuk singgah dan melakukan aktivitas ekspor maupun impor. Namun, sayangnya Pelabuhan Krenggekeh justru tidak beroperasi secara optimal dikarenakan sedikitnya konsumen yang disebabkan oleh rendahnya kinerja pada Pelabuhan Krenggekeh. Sebagai putra asli Aceh, Bank Muslim terus berusaha mendorong Kementerian Koordinator Maritim untuk menjadikan Pelabuhan Krenggekeh sebagai salah satu pusat pelabuhan di wilayah Sumatera. Pak M Nuh, ini kalau misalnya tahu, kayaknya nih Pelabuhan Krenggekeh sudah lama ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus seperti itu ya pada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kalau misalnya melihat kondisi saat ini, kayaknya belum terlihat secara optimal gitu Pak. Kalau dari M Nuh sendiri melihat Pelabuhan Krenggekeh sejauh apa sih Pak sebenarnya Pelabuhan Krenggekeh ini untuk pemanfaatannya khususnya di daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini? Jadi gini Pak, apresiasi untuk pemerintah pusat yang udah masukkan trayek Aceh ke tol laut. Nah hari ini respon daripada pemerintah kita, sosialisasi ke masyarakat untuk mengoptimalkan produknya untuk mengcover tol laut. Jadi hari ini tol laut itu dari Jakarta ke Aceh cuman bawa barang macam-macam lah kebutuhan. Nah, balik sampai hari ini Aceh masih kosong. Itu kenapa tuh Bang Muslim? Kita cuman ataupun juga Aceh itu cuman bisa input doang tapi belum bisa output. Ya memang ini salah satu disampaikan Pak M Nur tadi ya, berkaitan dengan output maupun input ya. Namun dalam hal ini tidak hanya itu semata yang kita lihat sebenarnya ya. Kita tahu betul ada keterbatasan lain yang dimiliki Aceh, misalnya ketika deterjen. Kenapa harus deterjen yang masuk? Padahal masih banyak lagi produk-produk lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Misalnya seperti gula, bawang merah, kemudian produk-produk yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini sangat sulit. Ini mungkin yang menjadi salah satu faktor. Tentu dalam hal ini kita minta pemerintah juga bagaimana harus didukung sepenuhnya. Ada output, ada input, ada ekspor juga ada impor, ya kan? Paling nggak kalau ini betul-betul pemerintah serius membantu Aceh berkaitan Krenggekeh ini salah satu pelabuhan untuk ekspor impor, saya yakin ini masyarakat khususnya Aceh Utara dan Aceh akan makmur. Kenapa? Karena diizinkan. Selama ini kita lihat kan terbatas. Pelabuhan-pelabuhan besar aja, misalnya Belawan, ya kan? Akhirnya apa? Dari Aceh harus ke Belawan terus. Harusnya kan ini dioptimalkan. Political will dari pemerintah daerah sejauh ini Pak Nazir gimana Pak? Ya alhamdulillah kalau kami di pemerintah daerah khususnya di BRK kami sangat mendukung perhatian penuh daripada pemerintah pusat untuk kegiatan misalnya seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muslim supaya pelabuhan ini terus aktif untuk menampung juga pemberdayaan ekonomi khususnya di Aceh Utara umumnya di Aceh. Bu Anum, ini Pak Anu tadi cerita bahwa salah satu kendalanya itu sarana, freezer. Kalau misalnya para nelayan di Aceh pengen ngirim ikan, soal freezer tadi Bu. Insya Allah, jadi kita itu kemarin sudah minta juga kostorik ya. Kita hadirkan ke sini, juga kita sudah ajuin ke kementerian. Insya Allah mungkin di 2022 kita punya kostorik di sini. Penyimpanan ya pendingin lah istilahnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin potensi, itu sumber daya alam itu di Aceh banyak banget ya Pak. Sebenarnya tinggal gimana kita memanfaatkan potensi itu dengan maksimal. Ya, artinya memang solusi yang paling tepat memang political will dulu lah. Pemerintah pusat juga harus serius. Tapi sejauh ini gimana Bang? Ya sejauh ini saya lihat belum full seriusnya ya kan. Pemerintah daerah juga saya yakin udah berupaya dengan segala, karena apa, kalau berharapkan dari anggaran
PBA saya yakin juga agak bisa terpenuhi karena ini kan program-program nasional ya. Di samping pemerintah daerah juga proaktif, pemerintah pusat juga harus betul-betul serius lah untuk mengembangkan Pelabuhan Konggokuh jadi sebuah pusat ekspor impor dan memberikan kesejahteraan buat masyarakat Aceh. Saya pikir itu aja. Keesokan harinya perjalanan suara dapil di daerah pemilihan Aceh 2 dilanjutkan dengan mengunjungi Universitas Malikul Saleh untuk berdiskusi dan juga mendengarkan saran serta masukan dari Sivitas Akademika Universitas Malikul Saleh. Bang Muslim ingin mendorong generasi muda yang ada di Universitas Malikul Saleh untuk terus berinovasi seperti berwirausaha mandiri atau menjadi petani milenial. Bang Muslim dan juga Pak Azhari, gimana nih potensi kalau misalnya kita lihat nih kan banyak sekali misalnya mahasiswa-mahasiswa di Indonesia pengennya kuliahnya balik lagi ke Pulau Jawa. Gimana tuh potensi kalau Pak Azhari sendiri untuk akhirnya bisa mendorong mahasiswa banyak mau berkuliah di Kota Loksmawe ini? Yang pertama adalah macam mana kita menarik banyak perhatian mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Aceh ini untuk berkuliah di sini. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kampus Universitas Malikul Saleh ini pernah menjadi juara 1 di dalam perekrutan beasiswa bidik misi. Kedua adalah macam mana kita menciptakan satu kekhasan, kekhususan yang tidak ada di kampus-kampus lain. Nah, kalau di Malikul Saleh ini kita sekarang ini ada program-program studi yang di tempat lain tidak ada. Apa mungkin langkah yang akan dilakukan Bang Muslim terkait dengan potensi yang ada? Dan juga tadi juga Bang Muslim menyebutkan bahwa banyak sekali lahan tidur nih di Aceh yang kurang dimanfaatkan. Ya, salah satu yang sudah kita lakukan adalah kerjasama. Kita telah melakukan MOU dengan beberapa universitas yang ada di Aceh. Salah satu adalah Universitas Malikul Saleh ini. Dalam rangka pengembangan wirausaha pemula yang diperuntukkan buat adik-adik mahasiswa itu yang nilainya satu orang sekitar 25 juta ya. Artinya ini salah satu yang kita bisa dorong dalam bentuk kerjasama real, yaitu Kementerian Pertanian, yaitu di bawah BPPSDM ya. Yang kedua, kita bisa lihat dengan potensi-potensi adik-adik ini untuk magang di berbagai kerjasama dengan luar negeri, apakah ada Jepang ya. Kemarin juga ada 2 orang anak Unimal kita dorong, alhamdulillah untuk bisa magang di Jepang, baik pun mahasiswanya maupun alumninya. Dan kita harapkan Unimal juga terus meningkatkan daripada kualitas kampusnya. Yang B ini kita harapkan insya Allah ke depan bisa naik akreditasi menjadi unggul maupun akreditasi A. Bang Muslim optimis? Optimis, pasti optimis. Pak Zari optimis? Kita tunggu bagaimana nantinya banyak mahasiswa di luar pulau ataupun juga di luar Aceh ini bisa gabung di Universitas Malikul Saleh. Dan juga tadi ada prodi yang salah satunya baru ada di pulau ataupun juga di Sumatera ini, yaitu Magister Program Energi Terbarukan. Kita tunggu nanti gimana kinerja dan juga prestasi-prestasi dari anak didik di Universitas Malikul Saleh. Terima kasih Pak Azhari. Menjabat sebagai anggota DPR RI selama 3 periode sejak tahun 2009, sejumlah prestasi telah ditorehkan oleh pria kelahiran 1 Maret 1971 ini. Beasiswa untuk putra-putri Aceh, pengembangan sejumlah kampus dan juga universitas, dan sederet prestasi lainnya yang masih akan terus ditorehkan untuk tanah kelahirannya, Aceh. Kalau yang kami kenal beliau ini aktif di media sosial dan selalu berbaur dengan yang namanya unsur pemuda mahasiswa. Artinya kami di sini salah satu anggota DPR RI dari Aceh yang mudah kami komunikasi itu yaitu Bang Muslim. Kami mahasiswa biasa Bang, tapi ketika kami chat beliau, apakah itu via WA ataukah via Instagram, beliau selalu membalas. Walaupun di kesibukannya Bang, tetap beliau membalas, walaupun beliau nggak balas di waktu siang hari, malamnya pasti sempatin. Beliau ini salah satu yang kami salut juga. Beliau ini salah satu pemuda dan anggota DPR yang kita bilang peduli terhadap kegiatan-kegiatan pertanian, Bang. Dan itu merupakan
suatu hal yang kami sangat apresiasi. Kenapa? Karena di Aceh Timur sendiri banyak lahan-lahan, Bang. Ya, kami berharap ke depan Bank Muslim khususnya untuk Ikatan Pemuda Aceh Timur, segala sesuatu kegiatan kami sangat diharapkan untuk lebih dilibatkan aktif lagi, Bang. Karena kami memang berada di provinsi, Bang. Tapi ketika kami di daerah, kalau memang Bank Muslim ada, kami insya Allah selalu hadir untuk kegiatan-kegiatan beliau, Bang. Dan untuk masyarakat di sana, kita berharap Bank Muslim juga lebih banyaklah terjun ke daerah-daerah pedalaman di Aceh Timur. Karena Aceh Timur memiliki lahan yang sangat banyak, Bang, yang sangat luas, Bang. Ya, Bang Muslim ini saya udah diajak keliling di daerah pemilihan Aceh 2 sama Bang Muslim. Saya ketemu dengan Sivitas Akademika di Universitas Malikus Saleh. Kita juga ke pasar. Yang paling saya soroti ini terkait dengan Pelabuhan Krunggeku. Dan juga kita kemarin sempat menyambut kehadiran Ketum Mas Ahaye juga begitu. Bagaimana juga masyarakat di Aceh ini begitu semangat dan juga begitu senang sekali dengan kehadiran Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dan juga kita sempat buka puasa bersama dengan anak panti dan juga terkait dengan bagaimana ini kedekatan lagi-lagi nih Bang Muslim dengan anak-anak ataupun juga mahasiswa-mahasiswa khususnya di daerah pemilihan Aceh 2. Nah, Bang, kalau misalnya saya boleh nanya nih, apa sih sebenarnya kalau misalnya pilihan Abang kenapa harus misalnya terkait dengan petani milenial ataupun juga terkait dengan wirausaha mandiri? Mana yang menurut Abang lebih penting? Oke, terima kasih ya. Pertama, memang perjalanan kita memang cukup panjang dan melelahkan, tapi happy ending. Kenapa happy ending? Ini karena suasana bulan Ramadan, kita juga penuh dengan nilai-nilai ibadah ya. Kemudian juga kenapa saya lebih hari ini lebih konsen ke petani milenial maupun kepada wirausaha pemuda ya. Karena terus terang kalau kita di Aceh, kondisi secara menyeluruh ini kan yang menjadi perhatian utama kan khusus buat anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini. Kenapa? Karena saya selama 3 periode jadi anggota DPR itu memang pemilih tetap saya itu adalah anak-anak muda dan juga dari kalangan milenial serta adik-adik mahasiswa. Termasuk salah satu tujuan kemarin adalah ke kampus. Itu menjadi concern saya. Target saya adalah ketika saya hari ini bergabung di Komisi 4 di periode ketiga ini, kita ingin lahirkan sebanyak mungkin petani milenial atau entrepreneur muda. Jadi sehingga persoalan pengangguran di Aceh, persoalan kesempatan kerja di Aceh ini sedikit banyak berkurang dan juga bisa memberikan kesempatan mereka juga untuk berkreasi. Jadi sehingga dengan mereka menjadi entrepreneur, menjadi petani milenial ini, akhirnya mereka kan bisa memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak lagi dia harus mencari pekerjaan. Nah, itu menjadi salah satu concern saya. Cuma yang penting dari semua perjalanan itu tentu ada harapan. Harapan saya adalah karena ini banyak harapan dari petani milenial, dari anak muda, dari mahasiswa, karena pemilih tetap saya adalah kebanyakan generasi milenial. Salah satu niat mulia saya adalah bagaimana melahirkan entrepreneur muda, bagaimana melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang mandiri, jadi sehingga target ke depan mereka juga bisa menjadi entrepreneur, memberikan kesempatan kepada masyarakat. Jadi sehingga persoalan pengangguran di Aceh, persoalan kemiskinan di Aceh, insya Allah ke depan harus lebih baik dan kita harapkan bisa menjadi salah satu provinsi yang maju. Nah, tentu semuanya kita doakan ya, dan samping kita berusaha, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua niat baik kita, dan tentunya kita minta dukungan kepada pemerintah pusat dan juga didukung oleh pemerintah daerah sehingga niat baik kita ini insya Allah diberikan yang terbaik dan memberi manfaat buat masyarakat Aceh dan generasi muda khususnya. Ya, mungkin kita saya mewakili khususnya buat pemilih dan juga pasti konstituen Bang Muslim yang selama ini setia membantu dan juga mendukung Bang Muslim sebagai anggota DPR sudah 3 periode. Kita boleh mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bang Muslim semua harapan-harapannya bisa segera bisa terwujud. Supaya bisa memajukan perekonomian khususnya mensejahterakan masyarakat Dapil Aceh 2 dan juga khususnya Aceh. Terima kasih Bang. Terima kasih sama-sama. Keluarga. Terima kasih juga teman-teman semua udah terus membantu saya juga, membantu masyarakat Aceh, suarakan yang terbaik. Jadi sehingga apa yang kita harapkan juga didengar oleh pemerintah pusat. Jadi sehingga bisa kita wujudkan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bang sekali lagi. Bulong Jembat, Bulong Jembat.
Perjalanan Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan bersama dengan Bang Muslim SHIMM, seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, anggota Komisi 4, daerah pemilihan Aceh 2 harus berakhir di Museum Tsunami, tepatnya di kota Banda Aceh. Saya sudah mendapatkan banyak inspirasi nih, bertemu dengan sejumlah sivitas akademika dari Universitas Maliku Saleh. Saya juga berkunjung ke Pasar Krunggekuh dan juga Pelabuhan Krunggekuh, bertemu dengan sejumlah pejabat, diantaranya adalah Bupati Biren dan juga Bupati Aceh Utara. Ini memberikan inspirasi bagi saya dan juga pastinya Anda juga semoga mendapatkan inspirasi terbaru terkait dengan tugas dan juga fungsi seorang anggota DPR RI. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di episode kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan Suara Dapil episode berikutnya. Sampai jumpa.